4201. Kultivator di meja secara singkat membahas Yun Xinghua dan situasi di wilayah Graceful sebelum mengubah topik. Tidak ada informasi yang lebih berharga. Yang Kai mengangkat cangkirnya dan minum perlahan, menggelengkan kepalanya. Dari percakapan mereka, Yun Xinghua tampaknya adalah pemimpin dari benua darah besar, dan benua darah besar adalah faksi milik Putri Guo Ziyan. Bakat Yun Xinghua awalnya tidak buruk, dan dia memiliki kesempatan untuk langsung mencapai tahap keempat Open Heaven. Sayangnya, di bawah penindasan Pavilion Anggun, dia tidak punya pilihan selain mencapai tahap ketiga. Setelah menghabiskan 50 tahun dalam pengasingan, dia akhirnya menerobos ke tahap keempat. Meskipun dia terlambat beberapa dekade, dia masih mencapai tahap keempat dari Open Heaven. Namun, kultivator yang berbeda memiliki potensi yang berbeda untuk pertumbuhan di masa depan. Jika Yun Xinghua bisa langsung mencapai tahap keempat, batasnya adalah tahap keenam. Tapi sekarang, batasnya hanya tahap kelima. Meskipun hanya perbedaan satu tahap, perbedaan ini seringkali menjadi perbedaan antara langit dan bumi. Ketika Yue He berada di tahap kelima Open Heaven, menghadapi Lady Boss tahap keenam, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sekarang dia juga telah maju ke tahap keenam, Lu Sui yang berada di tahap kelima, tidak akan bertahan lebih dari 10 napas waktu. Orang-orang tidak punya pilihan selain menundukkan kepala mereka di bawah atap. Yun Xinghua ini lahir di waktu yang salah. Yang Kai tidak bisa tidak memikirkan dirinya sendiri. Lady Boss telah memberitahunya sebelumnya bahwa jika dia ingin langsung mencapai Open Heaven peringkat tinggi, akan ada banyak bahaya. Surga yang diberkati itu tidak akan duduk diam dan pasti akan menekannya. Kalau tidak, jika dia langsung mencapai Open Heaven tahap tinggi, pertumbuhannya akan terlalu menakutkan. Sejak zaman kuno, di 3000 dunia, mereka yang memiliki kualifikasi untuk langsung mencapai tingkat tinggi dari Open Heaven selalu menjadi murid dari surga yang diberkati itu. Orang-orang ini memiliki keunggulan unik dan setia pada sekte masing-masing. Para surga yang diberkati itu tentu saja tidak akan khawatir tentang mereka yang menggulingkan posisi penguasa mereka. Yang Kai berbeda. Dia tidak memiliki hubungan dengan surga terberkati manapun, jadi tentu saja dia tidak menerima perlindungan apapun. Sekarang tampaknya penindasan terhadap orang lain semacam ini bukanlah hal yang langka di seluruh alam semesta. Jika Yun Xinghua sudah berada di wilayah Jinghong, bagaimana dengan wilayah besar lainnya? Bukan rahasia lagi bahwa Yang Kai telah memadatkan kekuatan peringkat 7. Dia telah menunjukkan karakteristik Dharma teknik ilahi berkali-kali di alam kosmologis agung dan berhubungan baik dengan beberapa murid dari tanah terberkati dan surgawi. Setelah alam kosmologis besar ditutup, orang-orang itu kembali ke sekte masing-masing. Tuan mereka pasti akan bertanya tentang berbagai hal di alam kosmologis agung. Bahkan jika orang-orang itu berterima kasih kepada Yang Kai karena telah menyelamatkan hidup mereka di alam kekosongan besar, mereka tidak akan bisa menyembunyikannya lama. Oleh karena itu, Yang Kai menganggap bahwa dia telah menjadi sasaran beberapa enclave yang diberkati. Dia tidak tahu kapan penindasan yang mirip dengan Yun Xinghua akan datang. Ini menyebabkan dia tanpa sadar merasakan urgensi, seolah-olah waktu tidak menunggu siapapun. Sayangnya, sumber daya dari peringkat ke-7 ke atas terlalu langka. Dia masih kekurangan elemen logam dan elemen yin dan yang, jadi dia tidak tahu di mana menemukannya. Dia berharap Lady Boss bisa menunjukkan jalan yang benar. Yue He sepertinya melihat depresi Yang Kai dan diam-diam menuangkan anggur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menunggu 6 atau 7 hari di pasar bintang ini, Guo Ziyan masih belum kembali, yang membuat Yang Kai merasa ada yang tidak beres. Dia juga telah memeriksa peta alam semesta sebelumnya. Benua darah besar tidak terlalu jauh dari pasar bintang. Dengan kecepatan Guo Ziyan saat ini, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu 3 atau 4 hari, jadi bagaimana dia bisa tertunda begitu lama? Selain itu, Guo Ziyan juga tahu bahwa Yang Kai sedang menunggunya. Jika dia tertunda oleh sesuatu, dia pasti akan mengirim seseorang untuk memberitahunya. Sekarang setelah tidak ada berita dan tidak ada jejak tentang dia, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Dengan pemikiran ini, Yang Kai tidak lagi menunggu, tetapi kembali ke Lotus Flower Landing bersama Yue He dan meminta semua orang untuk mengontrol Lotus Flower Landing dan terbang ke arah Great Blood Continent. Setelah terbang kurang dari setengah hari, Yue He, yang berdiri di sebelah Yang Kai, tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tertentu, ekspresi terkejut di wajahnya. Yang Kai mengikuti pandangannya dan melihat provinsi roh di kejauhan, tetapi tidak ada jejak arai roh yang menutupi provinsi roh ini, jadi itu seharusnya provinsi roh tanpa pemilik. Ada banyak provinsi roh seperti itu di 3000 dunia, dan mereka tersebar di mana-mana di kekosongan. Namun, karena mereka tidak memiliki fondasi yang dalam,
beberapa kekuatan yang sedikit lebih kuat tidak memperhatikan mereka. Beberapa Master Alam Open Heaven, di sisi lain, suka menempati provinsi roh ini dan membangun sekte mereka sendiri dan perlahan-lahan berkembang. Jika mereka dikelola dengan benar, mungkin bertahun-tahun kemudian, provinsi roh ini bisa menjadi markas besar angkatan kelas 3 atau kedua. Tuan muda, ada orang yang berkelahi di sana, Yue He mengamati dengan seksama untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba berbicara. Di alam semesta yang luas, banyak orang bertarung dan bertarung setiap hari, dan banyak orang mati setiap hari. Pertempuran semacam ini sangat umum. Namun, menghadapi pertempuran ke arah ini membuat Yang Kai mengerutkan kening tanpa sadar. Dia tidak bisa tidak memikirkan Guo Ziyan yang sudah lama tidak kembali. Dia menoleh untuk melihat Lang Qingshan dan berkata, hubungi Komandan Guo dan lihat apakah Anda bisa menghubunginya. Lang Qingshan menerima pesanan dan segera mengeluarkan manik komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Guo Ziyan. Setelah beberapa saat, dia mendongak dan berkata, Tuan, Komandan Guo sedang dikepung. Situasinya tidak baik. Yang Kai sangat marah ketika mendengar ini. Siapa itu? Beraninya mereka. Tidak diragukan lagi bahwa salah satu pihak yang bertarung di Provinsi Roh yang tidak memiliki pemilik adalah Guo Ziyan. Tanpa perlu perintah Yang Kai, Lang Qingshan dan yang lainnya segera mengendalikan pendaratan bunga teratai dan bergegas ke arah Provinsi Roh. Pada saat yang sama, mereka terus menggunakan manik komunikasi untuk menghubungi Guo Ziyan. Sayangnya, mereka tidak menerima tanggapan apapun. Situasi Guo Ziyan mungkin sangat buruk, jika tidak, dia akan punya waktu untuk menjawab. Provinsi Roh tampaknya jauh, tetapi kecepatan pendaratan bunga teratai sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 30 menit, mereka telah tiba di pinggiran Provinsi Roh. Yang Kai dan Yue He tiba di luar Lotus Flower Landing dalam sekejap. Melihat ke atas, wajah mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Di Provinsi Roh, Guo Ziyan melindungi seorang wanita dan mundur selangkah demi selangkah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan napasnya tidak stabil. Jelas bahwa dia terluka parah. Pakaian di dadanya compang-camping, dan ada luka berdarah di pinggang dan perutnya. Dagingnya terkoyak, dan orang bisa samar-samar melihat organ-organnya yang menggeliat. Dia bertahan dan mundur, dan darah berceceran dimanapun dia lewat. Wanita yang dia lindungi di belakangnya hanyalah seorang Kaisar Realm Master, dan penampilannya agak mirip dengan Guo Ziyan. Meskipun dia tidak begitu cantik, dia masih tinggi dan ramping. Dua garis air mata yang belum mengering menggantung di pipinya, membuat orang merasa kasihan padanya. Matanya yang indah dipenuhi dengan kepanikan dan kekhawatiran. Meskipun dia ingin membantu, kekuatannya terlalu rendah. Dia tidak bisa membantu sama sekali dalam pertempuran seperti itu, dan sebaliknya, dia menjadi beban bagi Guo Ziyan. Ada 4 orang yang mengepung Guo Ziyan, dan ada 2 mayat tergeletak di tanah. Keempat orang itu mengalami banyak luka, tetapi mereka semua luka ringan. Salah satunya memancarkan aura alam Open Heaven tahap ketiga, dan 3 lainnya semuanya adalah tahap kedua. Guo Ziyan bertarung 1 lawan 6 dan membunuh 2 musuhnya. Namun, pada saat ini, dia jelas merupakan anak panah di ujung penerbangannya, yang bisa jatuh kapan saja. Kekuatan dunia perkasa yang memancar dari tubuhnya berfluktuasi, dan kekuatan yang dia berikan terkadang kuat dan terkadang lemah. Dia tidak lagi di puncaknya. Di sisi lain, keempat orang itu tercela dan tak tahu malu. Jumlah mereka sudah melebihi jumlah Guo Ziyan, dan sekarang semua serangan mereka ditujukan pada wanita di belakang Guo Ziyan, memaksa Guo Ziyan untuk mengalihkan sebagian besar energinya untuk melindunginya. Ketika Yang Kai dan Yue He muncul, mereka kebetulan melihat alam Open Heaven tahap ketiga menyerang bahu Guo Ziyan saat dia tidak siap. Dengan suara retak, bahu kiri Guo Ziyan terkulai ke bawah, seolah-olah bahkan tulang belikatnya telah hancur berkeping-keping. Hajingan! Yang Kai dengan marah berteriak. Saat gagak emas berteriak, matahari keemasan muncul di belakangnya. Kekuatan panas terik melonjak keluar saat Golden Crow Forging Sun muncul sekali lagi. Raungan naga mengguncang langit saat tombak naga biru muncul. Yang Kai melangkah maju dan menusukkan tombaknya ke alam Open Heaven tahap ketiga. Sebelum tombak itu tiba, tombak itu sudah terbungkus dalam Golden Crow True Fire yang hitam pekat, seolah-olah bisa membakar segala sesuatu. Pada saat yang sama, Yue He juga melepaskan kaltrop harum, yang berubah menjadi cambuk dan dicambuk. Kekuatan dunia melonjak saat aura alam Open Heaven tahap ke-6 menyelimuti seluruh medan perang. Bagaimana mungkin 4 alam Open Heaven yang mengepung Guo Ziyan mengharapkan kejadian yang tidak terduga seperti itu? Merasakan keagungan alam Open Heaven tahap ke-6 Yue He, semua ekspresi mereka berubah. Entah kenapa mereka merasa ngeri, merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rawa.
Papa. Dengan suara lembut, 3 Open Heaven peringkat kedua meledak menjadi debu dan menghilang dalam sekejap bahkan tanpa suara dari mulut mereka. Serangan teredam lainnya terdengar saat tombak Yang Kai menusuk dada kultivator alam Open Heaven tahap ketiga yang tersisa, menembus punggung dan dadanya. Saat dia mengeluarkan tombaknya, darah memercik saat sebuah lubang besar muncul di dadanya. Kultivator Open Heaven tahap ketiga itu menegang, matanya melebar saat dia terhuyung maju beberapa langkah. Dia mencoba untuk berbalik, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, dia jatuh ke tanah, tak bernyawa. Di depan Yuehe, seorang kultivator alam Open Heaven tahap ke-6 yang baru maju, 4 kultivator alam Open Heaven tingkat bawah hanyalah semut. Jika bukan karena aura Yuehe yang menekan kultivator alam Open Heaven tahap ketiga itu, Yang Kai tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Guo Ziyan batuk seteguk darah saat dia setengah berlutut di tanah, terengah-engah. Suara belau pecah yang ditarik bisa terdengar. Yang Kai dengan cepat berjalan ke arahnya. Pada saat ini, wanita yang dilindungi di belakangnya tiba-tiba melompat keluar dengan pedang panjang di tangannya. Meskipun wajahnya pucat, dia berdiri kokoh di depan Guo Ziyan. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan suara gemetar, "Siapa kalian?" Melihat Yang Kai dan Yuehe membunuh orang seperti lalat, dia secara alami ketakutan. Guo Ziyan terengah-engah, "Miaoer, jangan kasar. Ini adalah guru yang saya sebutkan sebelumnya." Wanita itu terkejut pada awalnya, tetapi dia dengan cepat menyingkirkan pedangnya dan berlutut di depan Yang Kai, menangis dan memohon, "Tuan, tolong selamatkan ayahku." Yang Kai mengangkat tangannya untuk membantunya berdiri dan menghibur, "Jangan panik, dengan aku di sini, ayahmu tidak akan mati." Dia memberi isyarat kepada Yuehe dengan matanya dan dia segera melangkah maju untuk memeriksa luka Guo Ziyan. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan pil roh dan memberinya makan, berkata, "Meskipun luka Komandan Guo tidak ringan, tidak ada bahaya bagi hidupnya. Dia hanya kehilangan terlalu banyak darah dan menghabiskan terlalu banyak energi. Dia akan membaik setelah beberapa hari istirahat." 4202. Sementara Yuehe berbicara, mata Guo Ziyan tiba-tiba tertutup dan dia jatuh ke tanah. "Ayah." Gadis bernama Miaoer menjadi pucat dan berteriak ketakutan. Yuehe berkata, "Jangan khawatir, dia hanya pingsan. Sebelumnya, dia telah dikepung dan bisa mati kapan saja. Sekarang Yang Kai dan Yuehe telah menyelamatkannya, pikirannya yang tegang akhirnya rileks. Selain itu, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam pertempuran sebelumnya dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Meskipun dia tahu Yuehe tidak akan berbohong padanya, Miaoer masih secara pribadi memeriksa luka Guo Ziyan. Setelah memastikan bahwa dia benar-benar baru saja pingsan, dia menghela nafas lega. Menyeka air mata dari sudut matanya, dia membungkuk dengan hormat, "Terima kasih, Guru, karena telah menyelamatkan hidup saya." "Terima kasih, Guru." Yang Kai berkata, "Komandan Guo adalah anggota Void Land dan telah mengikuti saya melalui hidup dan mati selama bertahun-tahun. Jika dia dalam masalah, saya secara alami akan membantu. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Kali ini, itu kelalaian saya." Guo Ziyan hanya pergi mencari putrinya, bagaimana mungkin Yang Kai tahu bahwa hidupnya akan dalam bahaya? Jika dia tahu sebelumnya, dia akan pergi bersama Guo Ziyan. Dengan Yuehe di sisinya, hal seperti itu tidak akan terjadi. "Siapa namamu?" Yang Kai menatapnya. Gadis itu mengendus dan berkata dengan lembut, "Namaku Guo Miao." Yang Kai mengangguk dan memanggil Lang Qingshan, Scabby Head, dan yang lainnya untuk membawa Guo Ziyan yang tidak sadar kembali ke Lotus Landing dan menenangkannya. Yuehe memegang tangan Guo Miao dan menghiburnya dengan lembut. Sesaat kemudian, di Lotus Landing, Yuehe bertanya dengan lembut, "Apa yang terjadi? Siapa orang-orang yang mempersulitmu? Bukankah Komandan Guo pergi ke benua darah besar untuk menjemputmu?" Guo Miao juga harus tahu tentang keberadaan Yang Kai dan Yuehe, mungkin karena Guo Ziyan telah memberitahunya sebelumnya. Di bawah kata-kata menghibur Yuehe, emosinya perlahan-lahan menjadi tenang. Mendengar ini, Guo Miao menjawab, "Mereka adalah Diaken dan tetua benua darah besar, Open Heaven kelas 3 disebut Gu Zixin." Yang Kai terkejut, "Gu Zixin?" Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Bukankah itu tuanmu?" Guo Ziyan menyebut orang ini beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa dia dan Gu Zixin adalah teman lama, jadi dia mempercayakan putrinya kepadanya. Guo Miao menggertakkan giginya, matanya dipenuhi dengan kebencian. "Aku tidak punya tuan yang jahat dan hina seperti dia. Dia hampir membunuh ayahku." Yang Kai mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Guo Miao menghembuskan napas dengan lembut dan menceritakan sebab dan akibat. Setelah mendengarkan ceritanya, Yang Kai akhirnya mengerti keseluruhan ceritanya. Beberapa tahun setelah Guo Miao lahir,
Guo Ziyan telah mengirimnya ke benua darah besar dan memintanya mengambil Gu Zixin sebagai tuannya. Pertama, pada saat itu, lingkungan Guo Ziyan sangat buruk, dan tiga kekuatan besar bertarung secara terbuka dan diam-diam di Star City. Dia telah mengirim putrinya pergi untuk melindungi Guo Miao. Kedua, Guo Ziyan hanyalah Open Heaven kelas 2 dan tidak terlalu kuat. Meskipun benua darah besar hanya kekuatan kelas 3, Gu Zixin adalah Open Heaven kelas 3 dan lebih kuat dari Guo Ziyan. Jika Guo Miao dikirim ke sana, dia akan menerima pelatihan yang lebih baik. Bakat Guo Miao tidak buruk. Selama bertahun-tahun, dia berkultivasi dengan keras di benua darah besar, dan Guo Ziyan sering mengiriminya beberapa sumber daya kultivasi, jadi dia secara bertahap naik ke puncak alam kaisar. Sebelum kota bintang ditelan oleh alam kosmologis hebat, dia bersiap untuk menyingkat segel Dao-nya sendiri. Setelah segel Dao berhasil dipadatkan, langkah selanjutnya adalah memadatkan kekuatan Yin dan Yang dan 5 elemen, membelah langit dan bumi di tubuhnya dan mencapai tahap Open Heaven. Kultivasi Guo Ziyan tidak tinggi, hanya Open Heaven kelas 2, tetapi untuk putrinya, dia banyak memikirkannya. Dia mempertaruhkan nyawanya di Crimson Star dan pada dasarnya mengubah semua keuntungannya menjadi berbagai sumber daya kultivasi, yang dia kirim ke benua darah besar dan berikan kepada Guo Miao. Karena Guo Miao ingin memadatkan segel Dao-nya, Guo Ziyan secara alami telah dipersiapkan sebelumnya. Dia telah menghabiskan tabungan hidupnya untuk membeli 2 set sumber daya kelas 4 dan menyerahkannya kepada Guo Miao. Begitu dia memadatkan segel Dao-nya, dia bisa memperbaiki 2 set sumber daya. Jika kota bintang tempat bintang merah berada tidak ditelan oleh alam kosmologis agung, semua ini tidak akan terjadi. Namun, lebih dari 1 dekade yang lalu, kota bintang tempat Crimson Star berada tiba-tiba menghilang. Bahkan Crimson Star, Thunder Radiance, dan SWOT Pavilion, yang telah bercokol di Star City selama ribuan tahun, menghilang tanpa jejak. Keberadaan jutaan orang di kota bintang tidak diketahui. Pada saat itu, masalah ini menyebabkan kegemparan besar di wilayah terdekat. Banyak orang telah pergi untuk menyelidiki situasinya, tetapi sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Guo Miao juga pergi untuk melihat di bawah kepemimpinan Gu Zixin, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Beberapa tahun kemudian, masih belum ada kabar tentang Guo Ziyan, dan semua orang mengira dia sudah mati. Pada awalnya, Gu Zixin masih peduli dengan persahabatan lama mereka. Meskipun dia tidak terlalu memihak Guo Miao, setidaknya dia adil padanya. Tetapi suatu hari, beberapa tahun kemudian, Gu Zixin memanggil Guo Miao untuk berbicara, berulang kali menyebutkan 2 set sumber daya kelas 4 yang telah diberikan Guo Ziyan kepada Guo Miao sebelumnya, seolah-olah dia ingin dia memberikannya kepadanya. Mendengar ini, Yang Kai bingung, Gu Zixin sudah berada di alam Open Heaven kelas 3, jadi untuk apa dia menginginkan sumber daya kelas 4? Apa gunanya sumber daya kelas 4 ini untuknya? Yue He berkata, dia mungkin ingin menukarnya dengan sumber daya kelas 3, lalu memperbaiki dan menyerapnya untuk memperkuat fondasinya dan meningkatkan kekuatannya. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Bisakah seorang kultivator Open Heaven Realm terus memperbaiki sumber daya itu? Yue He menjelaskan, Tuan Muda belum mencapai alam Open Heaven, jadi Anda mungkin tidak tahu, tetapi setelah seorang kultivator mencapai alam Open Heaven, bukan berarti mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk sumber daya kultivasi. Sebaliknya, kebutuhan sumber daya mereka akan meningkat. Tuan Muda harus tahu bahwa alam Open Heaven dapat memperkuat fondasi dunia alam semesta kecil di dalam tubuh. Begitu fondasi seseorang terakumulasi sampai batas tertentu, mereka dapat menerobos. Yang Kai mengangguk, saya secara alami tahu ini. Lu Sue telah memberitahunya tentang hal ini sebelumnya. Metode yang paling umum dan dapat diandalkan untuk memperkuat fondasi seseorang di alam Open Heaven adalah dengan meminum pil Open Heaven dan menyerap khasiat obatnya. Selain itu, ada banyak metode lain. Misalnya, leluhur tua Moyu telah mengarahkan pandangannya ke wilayah iblis, ingin melahap dan menyempurnakan kekuatan dunia dan hukum wilayah iblis. Namun, metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan meminum pil Open Heaven. Keuntungannya adalah lebih cepat. Mengambil pil Open Heaven adalah proses mengumpulkan butiran pasir menjadi menara. Kemajuan setiap kelas membutuhkan akumulasi bertahun-tahun. Namun, jika seseorang dapat melahap dan menyempurnakan kekuatan dunia dan hukum dunia kosmos yang sesuai dengan tubuhnya, seseorang akan dapat memperoleh manfaat besar dalam waktu yang sangat singkat. Kerugiannya adalah tidak peduli seberapa kompatibel dunia kosmos, itu pasti tidak akan sepenuhnya kompatibel dengan dunia miniatur alam semesta milik sendiri. Akibatnya, kemajuan semacam ini memiliki beberapa bahaya tersembunyi, dan seseorang harus menghabiskan banyak upaya untuk menghilangkannya secara perlahan.
Namun, secara komparatif, melahap kekuatan dunia dan hukum dunia kosmos berkali-kali lebih efisien daripada sekadar meminum pil Open Heaven. Terlepas dari dua metode ini, ada juga metode yang paling umum, yaitu memperbaiki berbagai sumber daya dari berbagai tingkatan. Alasan mengapa seorang kultivator dapat membuat dunia kecil di tubuh mereka adalah karena mereka telah mengumpulkan cukup energi yin yang dan 5 elemen. Setelah mencapai alam Open Heaven, mereka dapat terus memperbaiki dan memperkuat fondasi mereka. Dapat dikatakan bahwa seorang kultivator yang mencapai alam Open Heaven tidak berarti bahwa mereka tidak lagi membutuhkan berbagai sumber daya kultivasi. Sebaliknya, kebutuhan mereka akan meningkat. Hanya setelah mendengar penjelasan Yue He, Yang Kai mengerti. Bukannya dia bodoh dan tidak berpengalaman, tetapi kekuatannya saat ini tidak cukup untuk bersentuhan dengan hal-hal ini. Ketika Guo Ziyan hadir, meskipun Gu Zixin tahu bahwa Guo Miao memiliki 2 set sumber daya kelas 4, dia tidak berani bergerak. Bagaimanapun, Guo Ziyan memiliki Qi Xing di belakangnya. Dia tidak takut pada Guo Ziyan, tapi Qi Xing adalah seseorang yang tidak bisa dia sakiti. Namun, nasib Guo Ziyan tidak diketahui, dan kemungkinan besar dia sudah meninggal, jadi Gu Zixin tidak perlu khawatir tentang apapun. Guo Miao berasal dari alam kaisar, tetapi dia memiliki 2 set sumber daya kelas 4. Ini tidak berbeda dengan seorang anak yang membawa sejumlah besar uang melalui pasar yang sibuk. Wajar bagi Gu Zixin untuk tergoda. Hajingan tua itu benar-benar penuh kebencian. Komandan Guo benar-benar bertemu orang jahat, Yang Kai mendengus dingin. Guo Miao mengikuti kata-katanya dan berkata, Hajingan tua itu tidak ingin 2 set sumber daya kelas 4 ini untuk digunakan sendiri, tetapi karena guru sedang dalam pengasingan dan mencoba mencapai tahap keempat, untuk membuka alam Open Heaven sangat membutuhkan sejumlah besar sumber daya, Hajingan tua itu mengambilnya untuk menunjukkan kesetiaannya, sehingga guru dapat menggunakannya lebih banyak di masa depan. Mendengar dia mengatakan ini, Yang Kai tiba-tiba teringat beberapa berita yang dia dengar di penginapan di wilayah Anggun. Dikatakan bahwa Yun Xinghua dari benua darah besar telah menembus dan mencapai tahap keempat. Sekarang tampaknya ini karena 2 set sumber daya kelas 4 Guo Miao. Dan kemudian, Yue He bertanya dengan lembut. Guo Miao berkata dengan sedih, Hajingan tua itu meminta saya untuk menyerahkannya, tetapi ayah telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengumpulkan sumber daya ini, jadi bagaimana saya bisa setuju? Saya ingin menyingkat segel dao saya sesegera mungkin dan kemudian memperbaiki 2 set ini. Saat dia berbicara, bibir merah Guo Miao hampir berdarah karena menggigitnya, dan matanya dipenuhi air mata. Untuk setiap kultivator, fondasi seseorang adalah yang paling penting. Tingkat sumber daya apa yang diringkas akan menentukan tingkat Open Heaven yang bisa dicapai seseorang di masa depan. Guo Miao telah dipaksa untuk memperbaiki sumber daya kelas 2, jadi di masa depan, dia hanya bisa mencapai alam Open Heaven kelas 2. Memotong masa depan seseorang sama saja dengan membunuh orang tua. Namun, apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan, dan dia tinggal di bawah atap orang lain. Bagaimana mungkin gadis kecil yang lemah seperti Guo Miao menyimpan 2 set sumber daya kelas 4 itu? Pada akhirnya, 2 set sumber daya kelas 4 direnggut oleh Gu Zixin dan diberikan kepada Yun Xinghua, memungkinkan dia untuk menerobos ke tahap keempat baru-baru ini. Awalnya, Guo Miao sudah menerima nasibnya, lagi pula, dia sendirian, jadi meskipun dia tidak mau, apa yang bisa dia lakukan? Tanpa diduga, beberapa hari yang lalu, Guo Ziyan, yang telah hilang selama lebih dari 10 tahun, tiba-tiba muncul di benua darah besar. Ayah dan anak perempuannya yang bersatu kembali setelah perpisahan yang begitu lama adalah peristiwa yang menggembirakan, tetapi ketika Guo Ziyan menyadari bahwa putrinya hanya memiliki kekuatan kelas 2, dia terkejut dan marah. Dia jelas telah menyiapkan 2 set sumber daya kelas 4 untuk Guo Miao, dan bakat Guo Miao sudah cukup untuk memperbaikinya, jadi mengapa seperti ini sekarang? Setelah bertanya, Guo Miao merasa ragu dan tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Guo Ziyan merasa ada yang tidak beres tetapi tidak menanyakan apa-apa, malah berpura-pura tidak tahu dan mengobrol bebas dengan Gu Zixin. 4203. Malam itu, ketika benua darah besar tidak siap, Guo Ziyan melarikan diri bersama Guo Miao, mengetahui apa yang terjadi di jalan. Ketika dia mendengar bahwa putrinya benar-benar diintimidasi sedemikian rupa di benua darah besar, Guo Ziyan secara alami menjadi marah. Dia bersumpah untuk membalas dendam dan mencari keadilan untuk putrinya. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak cukup kuat, jadi dia ingin cepat kembali dan menemukan Yang Kai. Sayangnya, sebelum dia bisa mencapai Star City, Gu Zixin dan anak buahnya menyusulnya. Jika itu hanya mencuri 2 set sumber daya kelas 4, permusuhan ini bisa diselesaikan. Paling buruk,
benua darah besar hanya bisa mengkompensasinya. Sekarang Yun Xinghua telah menembus ke kelas 4, kebutuhannya akan sumber daya kultivasi tidak terlalu besar. Meskipun benua darah besar hanyalah kekuatan kelas 3, mereka seharusnya memiliki cukup uang untuk mengkompensasi 2 set bahan kelas 4. Gu Zixin seharusnya tidak memaksa Guo Miao untuk memperbaiki 1 set sumber daya kelas 2 dan memadatkan kekuatan kelas 2 untuk memotong harapannya. Ini benar-benar memutus harapan masa depan Guo Miao. Bagaimana permusuhan yang begitu dalam bisa diselesaikan dengan begitu mudah? Benua darah besar juga harus mengetahui hal ini, jadi setelah mengetahui bahwa Guo Ziyan telah melarikan diri bersama Guo Miao, mereka segera mengirim orang untuk mengejar mereka, memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya untuk mencegah masalah di masa depan. Meskipun Guo Ziyan telah menembus ke kelas 3 setelah menyempurnakan buah dunia kelas rendah, bagaimana dia bisa menjadi tandingan 6 Master Realm Open Heaven? Terlebih lagi, dia masih harus melindungi Guo Miao. Setelah pertempuran sengit, dia kalah jumlah dan terluka parah. Dia tahu bahwa hari ini adalah bencana, jadi jika dia ingin melarikan diri, dia hanya bisa mengambil risiko dan mempertaruhkan nyawanya. Meskipun dia telah membunuh 2 Master Realm Open Heaven kelas 2, pada akhirnya, sulit baginya untuk melarikan diri. Pada saat kritis ini, Yang Kai dan yang lainnya datang untuk menemuinya, dan apa yang terjadi selanjutnya tidak perlu dikatakan lagi. Benua darah hebat, sangat bagus. Yang Kai dengan ringan mencibir. Ketika dia mendengar bahwa Yun Xinghua telah ditekan di Star City Inn dan telah dipaksa untuk menerobos ke alam Open Heaven kelas 3, dia merasa simpati padanya. Memikirkan masa depannya sendiri, dia bahkan merasakan sedikit kekerabatan. Tapi sekarang sepertinya orang ini tidak pantas mendapat simpati sedikit pun. Meskipun Yun Xinghua tidak tahu kapan Gu Zixin telah merebut 2 sumber daya tingkat 4 dari Guo Miao, bagaimana mungkin Yun Xinghua tidak tahu kapan Gu Zixin telah membawa orang untuk membunuh Guo Ziyan dan putrinya. Yue He berbalik untuk menatapnya. Tuan muda, apa rencanamu? Bukan hanya dia, tetapi Lang Qingshan, Scabby Head, dan yang lainnya juga menoleh. Mereka telah mengikuti Guo Ziyan lebih lama daripada mereka mengikuti Yang Kai. Ketika mereka berada di Crimson Star, mereka adalah bawahan Guo Ziyan. Biasanya, Guo Ziyan merawat mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya berkali-kali. Sekarang setelah mereka melihat Panglima Besar dipukuli sedemikian rupa, dan Putri Panglima Besar diganggu seperti ini, mereka secara alami berbagi musuh yang sama, dan mata mereka terbakar amarah. Karena dia berani menyentuh orang-orangku, aku tentu saja tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Berbalik dan pergi ke benua darah besar. Aku ingin menemukan Yun Xinghua itu dan menuntut keadilan. Aku ingin melihat apakah dia memakan jantung beruang, dan nyali macan tutul, atau memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Ekspresi Lang Qingshan dan yang lainnya bergetar saat mereka segera pergi. Guo Miao tercengang dan berkata dengan penuh rasa syukur dan cemas, Tuan, benua darah besar sama sekali tidak lemah, dan kita hanya memiliki sedikit orang. Yang Kai tersenyum dan berkata, yang di sampingmu adalah Open Heaven tingkat 6, apa itu benua darah besar? Guo Miao menatap Yue He dan menutup mulutnya karena terkejut. Meskipun dia telah merasakan bahwa Yue He adalah Open Heaven, dan pastinya Open Heaven tingkat menengah, jika tidak mungkin baginya untuk membunuh orang-orang dari benua darah besar dengan begitu mudah. Dia tidak menyangka bahwa orang di depannya seorang tingkat 6 Open Heaven. Bunga teratai jatuh merobek kehampaan dan bergegas ke arah benua darah besar. Pada saat yang sama, di benua darah besar, suara bel tiba-tiba bergema di langit, mengkhawatirkan banyak murid dari benua darah besar dan menyebabkan mereka melihat ke aula tengah. Seorang murid dari benua darah besar dengan sungguh-sungguh menghitung bel berbunyi. Hanya ketika tol berhenti dia berkata dengan wajah pucat, lonceng berdentang 9 kali. Ini adalah lonceng kematian. Seorang penatua telah meninggal. Penatua yang mana? Seorang murid di sampingnya berkata, benua darah besar kita memiliki 4 sesepuh, tetapi tidak satupun dari mereka telah mencapai akhir masa hidup mereka. Apakah sesuatu terjadi pada mereka? Orang ketiga berkata, saya melihat penatua Gu memimpin sekelompok orang keluar. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mereka sangat agresif dan penuh dengan niat membunuh. Mungkinkah penatua Gu terbunuh? Saat mereka berbicara, sosok terbang keluar dari berbagai bagian benua darah besar dan bergegas menuju aula tengah. Mereka semua adalah kultivator Open Heaven dari benua darah besar. Tidak banyak dari mereka, tetapi mereka juga tidak sedikit. Ada lebih dari 20 orang, ada 3 orang Open Heaven tingkat 3, sisanya adalah Open Heaven tingkat 1 dan tingkat 2. Mereka memegang berbagai posisi di benua darah besar, dan setelah mendengar bel berbunyi, mereka semua berkumpul menuju aula tengah.
Banyak sosok melintas ke aula tengah. Seorang pria paruh baya dengan penampilan yang bermartabat duduk tegak di kursi utama. Rambut pria ini hitam pekat, tetapi pelipisnya putih beruban. Dia sepertinya telah mengalami perubahan hidup. Pria paruh baya ini adalah pemimpin benua darah besar, Yun Xinghua. Open Heaven peringkat ketiga yang tinggi dan kokoh melangkah masuk. Melihat sekeliling, melihat ekspresi muram semua orang, dia mengerutkan kening dan menangkupkan tinjunya. Bos, lonceng kematian siapa itu? Yun Xinghua berkata dengan sungguh-sungguh, itu penatua Gu Zixin. Mata Open Heaven tingkat 3 itu melebar karena terkejut, bagaimana bisa? Kemarin, saya minum dan mengobrol dengan penatua Gu, dan dia baik-baik saja. Juga, bukankah dia pergi untuk menerima komandan agung dari Crimson Star? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Guo Xian itu? Yun Xinghua mengangguk berat, seharusnya begitu. Open Heaven tingkat 3 itu menjadi marah, Guo Xian itu punya nyali, berani membunuh penatua Gu di benua darah besar kita. Di mana dia? Yang ini akan pergi dan memelintir kepalanya. Seorang pria yang tampak seperti seorang sarjana lemah di sebelahnya berkata, Guo Xian itu diam-diam pergi tadi malam dan tidak berada di benua darah besar. Pria kekar itu mengerutkan kening, pergi. Apa maksudmu? Yun Xinghua berkata, masalah ini salahku. Penatua Gu meninggal karena aku. Raja ini telah mengecewakannya. Pria kekar itu bingung, pemimpin, bagaimana situasinya? Tidak hanya pria kekar ini yang bingung, tetapi banyak orang di aula juga merasa seperti jatuh ke awan. Yun Xinghua berkata, bukankah raja ini dalam pengasingan untuk menerobos? Ini menghabiskan banyak sumber daya kultivasi benua darah besar. Landasan benua darah besar saya dangkal dan tidak dapat menahan siksaan seperti itu. Raja ini membuat kesalahan perhitungan, dan pada saat kritis dalam pengasingan, saya tiba-tiba menemukan bahwa sumber daya yang saya butuhkan tidak cukup. Ini agar saya dapat mengirim pesan kepada penatua Gu Zixin dan memintanya untuk membantu saya memikirkan solusi. Jika sumber daya tidak cukup, itu kemungkinan besar semua usaha saya sebelumnya akan sia-sia. Di dalam aula, 20 atau lebih Open Heaven semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka mendengar ini, karena mereka sama sekali tidak tahu tentang masalah ini. Namun, Yun Xinghua adalah pemimpin benua darah besar, dan jika dia bisa menembus ke tahap keempat, itu akan menjadi dorongan besar bagi seluruh benua darah besar, jadi meskipun ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu, tidak ada yang merasa itu tidak pantas. Dan kemudian, pria kekar itu bertanya. Yun Xinghua berkata, penatua Gu tidak mengecewakan dan mengirim 2 sumber daya tahap keempat tidak lama kemudian. Karena 2 sumber daya tahap keempat inilah raja ini dapat menerobos dengan lancar. Pria kekar itu mengerutkan kening. Meskipun ia memiliki temperamen yang kasar, pikirannya halus dan licin. Samar-samar menyadari sesuatu, dia ragu-ragu bertanya, pemimpin, mungkinkah ada masalah dengan 2 sumber daya tahap keempat itu? Yun Xinghua mengangguk, kata-kata penatua Guan benar. Masalahnya terletak pada 2 sumber daya tahap keempat itu. Pada saat itu, meskipun saya ingin tahu bagaimana penatua Gu dapat memperoleh 2 sumber daya tahap keempat dengan begitu cepat, saya tidak bertanya. Bagaimanapun, kultivasi saya telah mencapai titik kritis, jadi saya hanya bisa fokus pada pemurnian dan penyerapan mereka. Pada akhirnya, saya berhasil dan menerobos ke tahap keempat, meninggalkan pengasingan. Dapat dikatakan bahwa alasan raja ini adalah mampu menembus ke tahap keempat adalah karena jasa besar penatua Gu. Setelah meninggalkan pengasingan, saya bertanya kepada penatua Gu tentang 2 sumber daya tahap keempat, dan penatua Gu memberitahu saya bahwa dia telah mendapatkannya secara tidak sengaja sejak lama. Saya sangat berterima kasih dan siap untuk memberikan kompensasi kepadanya di masa depan. Tetapi siapa sangka bahwa 2 hari yang lalu, ketika Guo Xian datang untuk mencari saya menyadari bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Kedua sumber daya tahap keempat itu bukan milik penatua Gu, tetapi milik muridnya, Guo Miao. Bakat Guo Miao cukup bagus, dan dia memiliki kesempatan untuk langsung menerobos ke tahap keempat, jadi Guo Xian telah menyiapkan 2 sumber daya tahap keempat untuknya sebagai cadangan. Penatua Gu juga menyadari masalah ini, dan setelah menerima pesan raja ini, dia meminjam 2 sumber daya itu dari Guo Miao, menabur benih bencana. Setelah mendengar kata-katanya, banyak kultivator alam Open Heaven di aula mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka tidak bodoh, dan setelah berinteraksi dengan Gu Zixin selama bertahun-tahun, mereka sangat menyadari karakternya. Ketika Gu Zixin telah mengambil 2 sumber daya tahap keempat dari Guo Miao, dia telah menghabiskan banyak usaha, dan itu tidak sesederhana hanya meminjamnya. Bahkan tidak pasti apakah pemimpin ini telah mengetahui masalah ini sebelumnya atau tidak.
Guo Ziyan itu datang mencari seorang wanita, dan benua darah besarku menerimanya dengan baik, tetapi untuk beberapa alasan, dia melarikan diri tadi malam. Penatua Gu takut dia akan salah paham, jadi dia mengejarnya, kemungkinan besar ingin menjelaskan, tapi, barusan, seorang murid melaporkan bahwa lampu jiwa Elder Gu tiba-tiba padam. Wajah Yun Xinghua dipenuhi dengan kesedihan, dan hatinya sakit, tidak hanya Penatua Gu, tetapi Diakon Xiong, Hallmaster Ran, dan 4 lainnya, lampu jiwa mereka juga padam. Apa? Semua orang di aula gempar, dan mereka semua melihat sekeliling. Benar saja, mereka tidak melihat orang-orang yang disebutkan Yun Xinghua. Termasuk Gu Zixin, benua darah besar telah kehilangan 6 kultivator alam Open Heaven. Meskipun korban semacam ini tidak dapat dikatakan sebagai pukulan serius bagi benua darah besar, itu masih merupakan kerugian besar. Selanjutnya, ekspresi Yun Xinghua muram saat dia melihat sekeliling, perlahan berkata, Penatua Gu, Diakon Xiong, dan 3 lampu jiwa lainnya padam pada saat yang sama. Terengah-engah terdengar, dan banyak kultivator alam Open Heaven tingkat rendah memucat. Jika kematian Gu Zixin dan 4 lainnya mengejutkan mereka, maka fakta bahwa 4 lampu jiwa telah padam pada saat yang sama sangat mengerikan. Memadamkan lampu jiwa mereka pada saat yang sama berarti keempat orang ini terbunuh dalam sekejap, jadi mereka tidak bisa tidak membuat banyak koneksi. 4204. Gu Zixin adalah Open Heaven tahap ketiga sementara yang lain semuanya Open Heaven tahap kedua. Kekuatan gabungan mereka tidak lemah, jadi siapa yang bisa membunuh mereka dalam sekejap? Open Heaven tahap keempat tidak bisa melakukan ini, jadi orang yang bisa pasti adalah Open Heaven tahap kelima. Mungkinkah Zhao Baichuan secara pribadi mengambil tindakan? Ekspresi pria kekar bermarga Guan juga sangat serius. Itu wajar baginya untuk memiliki asosiasi seperti itu. Guo Ziyan berasal dari Qixing dan Zhao Baichuan adalah guru agung mereka, jadi masuk akal baginya untuk membela Guo Ziyan. Yun Xinghua perlahan berdiri, tidak peduli siapa yang membunuh Penatua Gu dan yang lainnya, semuanya, benua darah besar saya kemungkinan besar akan menghadapi bencana besar. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kutukan abadi. Saya meminta semua orang untuk bekerja sama dengan raja ini, untuk menghadapi bencana ini. Seseorang melangkah maju dan bertanya, Kepala, maksud Anda setelah membunuh Penatua Gu dan yang lainnya, orang itu akan datang ke benua darah besar kita untuk menimbulkan masalah. Yun Xinghua mengangguk, aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Pria itu berkata, bahkan jika orang yang mengambil tindakan itu benar-benar Zhao Baichuan, orang ini hanyalah Open Heaven tahap kelima. Tidak ada seorang pun di benua darah besar saya yang cocok dengannya, tetapi jika dia ingin menyerang tempat ini, itu tidak akan mudah. Yun Xinghua berkata, jika hanya Zhao Baichuan saja, benua darah besar saya secara alami tidak akan takut. Dengan perlindungan Grand Array, bahkan jika dia adalah Open Heaven tahap kelima, apa yang bisa dia lakukan untuk benua darah? Namun, bukannya Anda tidak tahu situasi Qixing. Hanya jumlah Open Heaven tahap menengah yang mereka miliki cukup banyak 10 tahun yang lalu. Sekarang setelah mereka muncul kembali, kekuatan mereka sepertinya tidak akan bisa diremehkan. Cendekiawan lemah dari sebelumnya berkata, jika ini benar-benar terjadi, benua darah besar saya tidak akan mampu melawan. Ketua, saya sarankan kita meminta bantuan Paviliun Rahmat Murni. Domain besar ini adalah wilayah Rahmat Murni Paviliun, dan benua darah besarku juga berada di bawah komando mereka. Bukan giliran Qixing untuk bertindak liar. Ekspresi Yun Xinghua menjadi rumit saat dia perlahan menggelengkan kepalanya, aku khawatir sudah terlambat. Jika orang ini benar-benar ingin mempersulit benua darah besarku, mereka akan muncul dalam 1 atau 2 hari. Bahkan jika kita bertanya pada Paviliun Rahmat Murni untuk bantuan, kami tidak akan dapat tiba tepat waktu. Belum lagi, Paviliun Rahmat Murni mungkin tidak bersedia membantu. Ekspresi semua orang berubah serius ketika mereka mendengar itu. Yun Xinghua telah ditekan oleh Paviliun Rahmat Murni di masa lalu dan tidak punya pilihan selain maju ke tahap ketiga untuk membelah langit. Sekarang, setelah puluhan tahun berkultivasi dengan pahit, dia telah mendapatkan kembali kekuatan tahap keempat. Paviliun Rahmat Murni tidak akan senang melihat ini. Jika dia benar-benar meminta bantuan Paviliun Rahmat Murni, dia tidak tahu berapa harga yang harus dia bayar. Mungkin mereka akan mengambil kesempatan untuk mengajukan beberapa kondisi yang keras. Jangan sampai masalah minta tolong lagi. Saya harap semua orang bisa lebih waspada dalam waktu dekat. Jika ada pergerakan di luar, segera laporkan. Ya, semua orang menanggapi dengan keras, dan tersebar ke segala arah. Setelah semua orang pergi, Yun Xinghua menggertakkan giginya dan meninju sandaran tangan kursinya. Dia mengutuk, Gu Zixin, hajingan itu, dia menghancurkan rencanaku.
Dia ditekan dan tidak punya pilihan selain naik ke peringkat 3. Sekarang setelah dia mendapatkan kekuatan peringkat 4, dia sudah bisa menantikan peringkat 5. Dengan bakatnya, selama dia memiliki sumber daya yang cukup, seharusnya tidak sulit baginya untuk naik ke peringkat 5 dalam waktu 200 tahun. Dan pada saat itu, mungkin akan menjadi waktu ketika Master Pavilion dari Pavilion Angsa Murni akan kembali. Selain kentut tua itu, orang-orang lain di Pavilion Angsa Murni tidak akan berarti apa-apa di matanya. Pada saat itu, dengan kekuatan Open Heaven kelas 5, siapa di seluruh domain Angsa Murni yang akan menjadi lawannya? Tidak akan sulit baginya untuk menyatukan domain Angsa Murni dan membiarkan benua besar darah melampaui Pavilion Angsa Murni. Hanya dengan begitu dia bisa membalas dendam karena ditekan di masa lalu. Namun, mimpi indah ini baru saja dimulai ketika dia mengalami kejadian yang tidak terduga. Musuh tak dikenal itu mampu membunuh 4 Open Heavenly peringkat rendah secara instan. Dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan mereka. Bahkan jika benua besar darah mendapat dukungan dari arai roh yang agung, mereka mungkin tidak dapat memblokir musuh ini. Adapun jalan apa yang harus diambil di masa depan, dia sebenarnya agak bingung. Dia merenung dengan ekspresi suram untuk sementara waktu, tetapi dia tidak memiliki tindakan balasan. Dia hanya bisa berharap bahwa kekuatan musuh tidak begitu besar dan bahwa mereka akan mundur dalam menghadapi kesulitan. Namun, harapan ini hancur hanya dalam 1 hari. Ditemani oleh ledakan keras, seluruh benua darah besar tampak bergetar tanpa henti. Energi mengamuk, dan benua darah besar dilemparkan ke dalam kekacauan. Beberapa murid yang lebih lemah mulai mengeluarkan darah dari mulut dan hidung mereka, dan beberapa dari mereka bahkan pingsan. Yun Xinghua terbang keluar dari ruang kultivasinya dan melihat ke atas. Dia segera melihat bunga teratai besar di luar arai roh pelindung benua darah besar. Teratai perlahan-lahan berputar, setiap kelopak dibuat dengan indah, seperti karya seni yang indah. Namun, Yun Xinghua bisa merasakan kekuatan yang menakjubkan darinya. Ini jelas merupakan artefak yang hanya bisa ditempa oleh kekuatan kelas 2. Selain itu, hanya kekuatan kelas 2 dengan fondasi yang relatif kuat yang dapat memiliki artefak seperti itu. Pavilion Rahmat Murni memiliki artefak yang serupa, tetapi mereka membutuhkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat platform Rahmat Murni. Dalam sekejap, mulut Yun Xinghua dipenuhi dengan kepahitan. Pada saat ini, arai roh benua besar darah telah diaktifkan dan tirai cahaya transparan menyelimuti seluruh benua besar darah. Namun, di suatu tempat di tirai tipis ini, ada kawah dalam yang perlahan pulih. Mata Yun Xinghua berkedut saat ia menyadari bahwa kawah ini pasti disebabkan oleh dampak teratai. Siapa orang di dalam lotus ini? Menggunakan artefak seperti itu untuk secara paksa memengaruhi arai roh benua besar darah, apakah dia gila? Orang harus tahu bahwa meskipun artefak semacam ini sangat kuat, pembuatannya tidak murah. Sekali rusak, tidak mudah untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, tidak peduli kekuatan besar mana yang memiliki artefak seperti itu, dalam keadaan normal, mereka akan sangat menjaganya dan tidak membiarkannya rusak, tetapi orang ini sebenarnya telah menggunakan teratai untuk berdampak langsung pada arai roh. Metode kekerasan dan tidak manusiawi macam apa ini? Saat dia memikirkan ini, Lotus perlahan mundur beberapa ratus kilometer sebelum berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menghantam benua darah besar. Mata Yun Xinghua melebar saat rasa dingin mengalir dari telapak kakinya ke atas kepalanya. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil Liontin Giok arai roh dan dengan putus asa menuangkan kekuatannya ke dalamnya, dengan liar memobilisasi kekuatan arai roh. Energi dunia di seluruh benua besar darah tampaknya tersedot kering pada saat ini dan dituangkan ke dalam arai roh, meningkatkan kekuatannya. Tirai cahaya transparan dengan cepat mengeras, seolah-olah telah menebal beberapa lapis. Saat dia selesai melakukan ini, Lotus menabrak tirai tipis arai roh, menyebabkannya runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Teratai besar itu seperti pedang yang tidak bisa dihancurkan, menusuk lurus ke arah titik vital benua besar darah, seolah-olah ingin menghancurkan seluruh benua darah besar. Dengan ledakan keras, benua darah besar bergetar hebat. Di belakang Yun Xinghua, bayangan dunia alam semesta kecil melintas, dan kekuatan angkatan dunia melonjak. Kekuatan arai roh tidak mengecewakan. Tirai tipis yang tebal seperti bola karet elastis, memantulkan Lotus ke belakang, tetapi kawah tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Yun Xinghua mendengus dan mundur 3 langkah, darah mengalir dari mulut dan hidungnya, wajahnya sedikit pucat. Dia mengendalikan arai roh benua besar darah dan pikirannya terhubung ke seluruh benua besar darah, jadi ketika benua besar darah terguncang, bahkan dia menderita serangan balasan. Bos! Satu demi satu sosok bergegas mendekat dan berdiri di sisinya, semuanya melihat keluar dengan ekspresi ngeri.
Yun Xinghua menekan darah yang bergolak di hatinya dan berteriak dari seberang arai roh, "Siapa itu? Tolong berhenti, kita bisa bicara." Dia telah menaruh semua harapannya pada arai roh, tetapi sekarang sepertinya harapan ini telah hancur. Bahkan jika arai roh bisa bertahan dan tidak dipatahkan, dia tidak tahan. Tabrakan semacam ini tidak perlu terjadi terlalu sering, cukup 3 atau 5 kali lagi dan dia akan terluka parah. Pada saat itu, arai roh akan pecah dengan sendirinya. Teratai raksasa tidak merespon, malah perlahan membuka jarak beberapa ratus kilometer, berkedip saat terus menabraknya. Hong! Ledakan keras mengguncang surga saat murid benua besar darah yang tak terhitung jumlahnya pingsan di tanah. Bahkan Master Open Heaven kelas bawah tampaknya tidak mampu menanggung tabrakan seperti itu, semuanya mengejutkan, ekspresi mereka jelek. Adapun Yun Xinghua, yang bertugas menjaga arai roh, dia batuk seteguk darah, auranya tiba-tiba melemah. Namun, bahkan setelah 3 tabrakan, arai roh benua besar darah masih tidak pecah. Ini adalah kekuatan arai roh. Meskipun benua besar darah hanyalah kekuatan kelas 3, dengan mengandalkan kekuatan arai roh, mereka masih bisa melawan musuh yang lebih kuat dari mereka. Di sisi lain, lotus raksasa itu sedikit meredup setelah 3 kali bertabrakan, dan tampaknya mengalami beberapa kerusakan. Dari dalam teratai, suara seorang wanita lembut terdengar, "Guo Miao kecil, Tuan Muda telah membantumu melampiaskan amarahmu. Jika kamu tidak merasa puas, teruslah menabrak. Mari kita hancurkan cangkang kura-kura ini dan kemudian hancurkan benua besar darah ini." Di dalam benua besar darah, banyak Master Open Heaven hampir batuk darah ketika mereka mendengar ini. Metode kejam dan gila seperti itu sebenarnya hanya untuk membantu melampiaskan kemarahan Guo Miao. Wanita gila macam apa yang tersembunyi di dalam teratai itu? Saat mereka gemetar ketakutan, suara wanita lain terdengar, "Terima kasih, Guru. Murid hanya berharap agar ayah aman dan sehat." Pria bermarga Guan berbisik di samping Yun Xinghua, "Itu suara Guo Miao." Guo Miao telah tinggal di benua besar darah selama bertahun-tahun, jadi pria bermarga Guan mengenalinya dan secara alami bisa mengenali suaranya. Yun Xinghua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia sudah lama menduga bahwa pembunuh Gu Zixin dan yang lainnya tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, dia tidak menyangka bahwa orang ini akan muncul begitu cepat di luar benua darah besar. Mengambil napas dalam-dalam, dia menekan amarah di dalam hatinya dan menangkupkan tinjunya. Yun Xinghua dari benua besar darah menyapa Tuan yang terhormat. "Bolehkah saya menanyakan nama Tuan yang terhormat? Bisakah Anda menunjukkan diri Anda?" Teratai yang mengambang di langit perlahan-lahan berputar, dan dari celah di antara 2 kelopak, sebuah pintu muncul. Segera setelah itu, sekelompok 2 orang muncul dari pintu. Salah satunya adalah seorang pria muda yang tampan dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresinya acuh tak acuh, dan yang lainnya adalah seorang wanita yang menawan, matanya yang indah bersinar terang. Mata Yun Xinghua sedikit menyipit. Di antara 2 orang yang muncul, tubuh wanita itu memancarkan aura yang menakutkan. Dia hanya merasakan aura seperti itu dari Master Pavilion tua dari Pure Grass Pavilion. "Membagi surga kelas 6, pria bermarga Guan berseru, ekspresinya menjadi sangat jelek. Hati dari alam Open Heaven lainnya juga tenggelam, dan suara menelan bisa terdengar. Bagaimana itu bisa menjadi Open Heaven kelas 6? Kali ini, benua besar darah telah menendang pelat besi. 4205. Tidak heran Gu Zixin dan Master Aula Diakon lainnya terbunuh dalam sekejap. Ternyata pihak lain memiliki Open Heaven kelas 6. Open Heaven kelas bawah mana yang bisa menahan kekuatan yang begitu kuat? Namun, meskipun mereka menduga bahwa Gu Zixin dan yang lainnya telah mati di tangan wanita cantik ini, Open Heaven benua darah besar tidak berani memendam dendam atau balas dendam. Di seluruh Pure Swan Field, hanya ada satu Open Heaven tahap ke-6. Master Pavilion tua dari Pure Swan Pavilion telah menekan Pure Swan Field sendirian selama ribuan tahun. Dia adalah penguasa dari Pure Swan Field, dan tidak ada yang berani menentangnya. Bisa dilihat betapa tiraninya Open Heaven tahap ke-6. Bahkan jika mereka benar-benar meminta bantuan Graceful Grass Pavilion, mereka mungkin tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Master Pavilion tua tidak memiliki banyak umur yang tersisa, jadi bagaimana dia bisa menyinggung Open Heaven kelas 6 lainnya demi benua darah besar? Mulut Yun Xinghua penuh dengan kepahitan saat dia melihat pemuda di depan wanita itu. Meskipun aura pemuda itu tidak jelas, dia jelas berasal dari alam kaisar, tetapi Yun Xinghua tidak berani meremehkannya sedikit pun. Sebaliknya, ekspresinya menjadi lebih bermartabat. Itu karena posisi pemuda ini berdiri selangkah lebih maju dari wanita Open Heaven kelas 6. Apa artinya ini? Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa identitas pria muda itu bahkan lebih mulia daripada identitas wanita itu.
Bahkan bisa dikatakan bahwa wanita Open Heaven kelas 6 hanyalah pengikutnya. Keringat dingin merembes keluar dari dahinya, dan Yun Xinghua samar-samar merasa bahwa kali ini dia tampaknya telah memprovokasi keberadaan yang luar biasa. Menekan detak jantungnya, Yun Xinghua dengan sopan menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, "Yun Xinghua dari benua darah besar menyapa kalian berdua. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus memanggil Anda?" Yang Kai tanpa ekspresi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Yue He tersenyum dan berkata, "Tuan mudaku adalah penguasa tanah Void True Monarch. Seorang kaisar realem master belaka jelas tidak memenuhi syarat untuk disebut raja sejati, tetapi tidak ada yang hadir merasa ada yang salah dengan itu." Yun Xinghua sedikit mengernyit, hatinya dipenuhi keraguan. Tanah Void ini jelas merupakan angkatan kelas 2, tetapi dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dengan ragu-ragu, dia berkata, "Jadi itu adalah True Monarch, Master. Saya tidak tahu raja sejati telah menghiasi benua darah besar saya dengan kehadiran Anda. Mohon maafkan kami karena tidak keluar untuk menyambut Anda, tapi, apakah ada kesalahpahaman? Mengapa raja sejati bertabrakan dengan formasi benua darah besar saya? Apakah benua darah besar saya menyinggung raja sejati?" Dia tidak pernah begitu rendah hati di depan seseorang dari alam kaisar. Sayangnya, tinjunya tidak sebesar miliknya, jadi dia hanya bisa menurunkan dirinya sendiri. Yue He masih tersenyum seperti bunga, tapi senyum itu sangat menakutkan di mata para Master Realm Open Heaven benua darah besar. "Apakah kamu tidak tahu apa yang dilakukan benua darah besar? Mengapa bertanya ketika kamu sudah tahu jawabannya?" Ekspresi Yun Xinghua sulit saat dia memaksakan senyum dan berkata, "Nyonya, tolong beritahu saya. Saya telah mengasingkan diri selama ini dan baru keluar beberapa hari yang lalu. Saya tidak tahu banyak tentang dunia luar. Apa kamu yakin?" Yue He menatapnya dengan penuh arti, nada suaranya santai. Di bawah tatapannya, Yun Xinghua merasa seperti sedang ditatap oleh Vicious Beast kuno, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Keringat dingin menetes dari dahinya dan turun ke pipinya. Di bawah tekanan gunung, pikirannya berpacu ketika dia mencoba memikirkan cara untuk menyelesaikan krisis di depannya. Pada saat itu, Master Alam Open Heaven yang tampak terpelajar melangkah maju dan berkata dengan suara yang tidak terlalu keras atau terlalu lembut, "Kepala, saya khawatir masalah hari ini terkait dengan Penatua Gu Zixin." "Maksud kamu apa?" Yun Xinghua pura-pura tidak tahu dan menoleh dengan curiga. Cendekiawan itu berkata, "Sepertinya aku baru saja mendengar suara Guo Miao dari lotus itu, dan bahwa Guo Miao adalah salah satu murid tetua Gu. Dia juga putri dari Komandan Besar Bintang Merah Tua bernama Guo Ziyan. Saat itu, Komandan Guo mengirim Guo Miao ke benua darah besar saya untuk menjadi murid Penatua Gu untuk berkultivasi. Beberapa hari yang lalu, Komandan Guo datang ke benua darah besar saya dan ingin membawa Guo Miao pergi. Penatua Gu menolak dan mereka berdua bahkan minum dan mengobrol bahagia. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, tapi karena Guo Miao ada di sini hari ini, masalah hari ini pasti terkait dengan apa yang terjadi sebelumnya." "Ada hal seperti itu." Yun Xinghua mengerutkan kening dan melihat sekeliling, berteriak, "Di mana Penatua Gu? Ayo bicara." Sarjana itu berkata, "Kepala, Penatua Gu sudah mati. Lampu jiwanya tiba-tiba padam. Saya akan melaporkan masalah ini tetapi tidak punya waktu." "Apa?" Yun Xinghua terkejut, "Penatua Gu sudah mati?" Tidak hanya Penatua Gu, tetapi lampu jiwa dari Master Aula Diakon lainnya juga padam. Wajah Yun Xinghua tiba-tiba memucat saat dia meratap, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah beberapa saat sedih, dia menatap Yue He dan Yang Kai dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya apakah Anda berdua ada di sini karena Penatua benua darah besar saya, Gu Zixin? Jika demikian, saya khawatir kalian berdua akan kecewa. Kami tidak tahu siapa yang membunuh Penatua Gu, tetapi sekarang bahkan lampu jiwanya padam. Saya membunuhnya." Yue He berkata dengan ringan. Yun Xinghua menatap Yue He dengan tidak percaya, "Mengapa guru membunuh tetua benua darah besar saya? Apakah Penatua Gu menyinggung Anda dengan cara apapun?" Yue He menatapnya dalam-dalam untuk waktu yang lama sebelum perlahan menggelengkan kepalanya dan menatap Yang Kai, "Tuan muda." Yang Kai menggosok tangannya dan berkata, "Saya mendengar bahwa kepala benua darah besar ditekan oleh Paviliun Rahmat Murni dan harus menanggung penghinaan. Saya pikir kepala benua darah besar adalah orang yang tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak, dan akan mencapai hal-hal hebat di masa depan, tetapi sekarang tampaknya dia hanya seorang aktor." Yun Xinghua berkata dengan marah, "Mengapa Raja Sejati mengatakan itu?" Yang Kai memandangnya dengan acuh tak acuh, "Kepala, tidakkah menurut Anda kinerja Anda terlalu kikuk? Siapa yang bisa Anda bodohi?
Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda bahwa Gu Zixin tidak hanya mencuri dua sumber daya peringkat keempat yang diberikan Komandan Guo kepada putrinya, tetapi juga memaksanya untuk memperbaiki kekuatan peringkat kedua, memotong jalannya dan mencegah masalah di masa depan. Dan Gu Zixin berkolusi dengan Paviliun Rahmat Murni dan Zhou Yiying untuk membunuh Komandan Guo dan putrinya. Apakah Anda ingin memberitahu saya bahwa kamu tidak tahu apa-apa, dan itu semua dilakukan oleh Gu Zixin tanpa sepengetahuan Anda? Dua sumber daya peringkat keempat. Yun Xinghua terkejut, Penatua Gu memang memberiku dua sumber daya peringkat keempat untuk membantuku berkultivasi dalam pengasingan. Mungkinkah kedua sumber daya itu adalah milik Guo Miao? Berbicara tentang ini, Yun Xinghua kesal, bodoh, sebagai penatua dari benua darah besar, bagaimana dia bisa mencuri sumber daya muridnya sendiri? Tindakan seperti itu, dia tidak layak menjadi guru. Yang Kai mengangguk dan memuji, akting Chief luar biasa, saya mengaguminya. Yun Xinghua berkata dengan serius, Raja sejati salah paham, aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ini, jika aku tahu. Tidak menunggu dia selesai berbicara, Yang Kai mengangkat tangannya dan memotongnya, sedikit mencondongkan tubuh ke depan saat dia menatap Yun Xinghua dengan merendahkan, karena raja ini telah datang ke sini, apakah menurutmu aku datang ke sini untuk berdebat denganmu? Apakah Anda menyadari masalah ini atau tidak? Itu adalah orang-orang benua darah besar Anda yang mengambilnya dengan paksa. Komandan Guo juga terluka oleh orang-orang benua darah besar Anda. Jika bukan karena penyelamatan saya yang tepat waktu, akankah Komandan Guo dan putrinya masih hidup? Komandan Guo berasal dari Voidlands, bagaimana sampah sepertimu bisa menggertak orang-orang dari Voidlands? Begitu dia selesai berbicara, Yue He berteriak dan menjabat tangannya, mengirimkan caltrop yang harum. Saat berputar, caltrop berubah menjadi bor dan menabrak penghalang cahaya benua darah besar. Penghalang cahaya tiba-tiba runtuh, menghalangi serangan yang menakutkan ini, tetapi caltrop terus berputar dan mengebor ke dalamnya. Pada saat yang sama, bunga teratai raksasa tiba-tiba hancur dan kelopaknya terbang seperti bilah tajam, memotong arai benua darah besar. Tidak hanya itu, Yang Kai juga mengangkat tangannya dan memanggil labu Essence ilahi. Membuka labu, sinar cemerlang dari Divine Essence Light tumpah keluar dan bergegas menuju arai benua darah besar. Suara gemuruh terdengar tanpa henti, benua darah besar bergetar, dan langit dan bumi menjadi sangat kacau. Ketika banyak Master Open Heaven melihat ini, wajah mereka menjadi pucat dan mereka semua melihat ke arah Yun Xinghua. Saat Yang Kai dan yang lainnya menyerang, Yun Xinghua memanggil Liontin Giok formasi besar lagi untuk mengontrol arai benua darah besar, tetapi di bawah persepsinya, arai benua darah besarnya runtuh dengan kecepatan yang sangat cepat, menyebabkan hatinya tenggelam ke bawah. Benua darah besar hanyalah kekuatan kelas 3, jadi meskipun memiliki arai benua darah besar, itu tidak bisa dianggap terlalu kuat. Jika hanya ada satu Master Open Heaven kelas 5, arai benua darah besar mungkin bisa melawan. Tapi Yue He adalah Master Open Heaven kelas 6, jadi bagaimana mungkin arai benua darah besar memblokirnya? Belum lagi Lang Qingshan dan yang lainnya mengendalikan Falling Lotus, sementara Yang Kai mengendalikan Divine Essence Light untuk membantu. Dengan serangan yang begitu sengit, mungkin akan memakan waktu kurang dari 1 jam untuk arai benua darah besar untuk benar-benar runtuh. Pada saat itu, bahkan jika benua darah besar memiliki lautan manusia, mereka tidak akan mampu memblokir pembantaian Master Open Heaven kelas 6. Penguasa sejati, tolong berhenti. Ini benar-benar salah paham. Yun Xinghua berteriak panik, keringat dingin menetes di wajahnya. Yang Kai, bagaimanapun, tetap tidak tergerak. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan Divine Essence Light dengan lebih ganas. Meskipun Divine Essence Light adalah kekuatan Master Open Heaven kelas 6, itu hanya memiliki satu atribut, jadi kekuatan penghancurnya tidak dapat dibandingkan dengan Yue He, yang merupakan Master Open Heaven kelas 6 yang asli. Bagaimanapun, Master Open Heaven menggunakan kekuatan dunia, Yin, Yang, dan 5 elemen saling melawan dalam siklus tanpa akhir. Namun, dibandingkan dengan kekuatannya sendiri di Emperor Realm, Divine Essence Light jauh lebih kuat. Melihat Yang Kai mengabaikannya, Yun Xinghua berteriak lagi, benua darah besar bersedia mengganti kerugian penguasa sejati. Tolong tunjukkan belas kasihan. Yang Kai mencibir, saya khawatir sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Jika Yun Xinghua telah menghapus arai benua darah besar dari awal dan meminta maaf dengan benar, Yang Kai mungkin tidak akan begitu kejam. Lagi pula, jika pihak lain tidak melawan, tidak baik baginya untuk bergerak. Pelaku utamanya, Gu Zixin, sudah mati. Bahkan jika Yun Xinghua tahu sebelumnya, dia bukanlah dalangnya. Tapi bagaimana Yang Kai bisa membiarkan ini terjadi?
berpikir bahwa kemampuan aktingnya sangat bagus sehingga dia bisa menggertak. Melihat tekad Yang Kai, wajah Yun Xinghua dipenuhi dengan keputusasaan. Dia hanya bisa dengan putus asa mendesak kekuatan Grand Array untuk melawan. Namun, dia juga tahu bahwa ini mirip dengan meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Mengandalkan susunan besar benua darah besar, mustahil untuk menghentikan iblis ini di depannya. Tetapi jika dia tidak melawan, mungkinkah dia akan diinjak-injak? Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling, dia melihat bahwa Open Heaven tingkat rendah dari klannya sendiri semuanya berduka, wajah mereka pucat. Banyak murid juga gemetar, tidak tahu harus berbuat apa. Dia menghela nafas dalam hatinya, mengetahui bahwa benua darah besar tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Dia berharap bisa meraih Gu Zixin yang sudah mati dan mencambuk mayatnya.